Kita ketemu lagi di kelas distribusi tenaga listrik. Untuk materi kali ini kita akan masuk ke bagian klasifikasi jaringan distribusi tenaga listrik. Terdiri dari 4 materi pokok, yaitu tegangan, sistem penyaluran, konstruksi jaringan, bentuk jaringan. Untuk tegangan nanti akan kita bicarakan tentang ukuran tegangan, bentuk tegangan, dan untuk sistem penyaluran terdiri dari 2 bagian pembahasan, saluran udara dan saluran bawah tanah. Sedangkan untuk konstruksi jaringan itu konstruksi horizontal dan vertikal. Bagian terakhir dari pembahasan ini bentuk jaringan, itu radial, loop sirkuit, dan spindle. Pada bagian tegangan kita akan bicarakan tentang ukuran tegangan dan bentuk tegangan. Ukuran tegangan diklasifikasikan 2 jenis, yaitu jaringan distribusi primer atau sering disebut jaringan tegangan menengah, dan juga jaringan distribusi sekunder, jaringan tegangan rendah. Sedangkan bentuk tegangannya terdiri dari AC, alternating current, dan juga DC, direct current. Untuk jaringan distribusi primer itu kita mulai dari gardu induk dengan gardu pembagi. Jadi terletak di antara keduanya. Dan umumnya jaringan distribusi primer ini memiliki tegangan 6 kP, 10 kP, dan 20 kP. Sedangkan distribusi sekunder atau jaringan tegangan rendah terletak dari gardu-gardu pembagi sampai ke pusat beban. Dan tegangannya 220 per 380 volt. Yang 220 itu 1 fasa dan 380 itu sistem 3 fasa. Nilai tegangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor teknoekonomis. Ya, faktor teknoekonomis itu artinya perkembangan teknologi sangat mempengaruhi terhadap nilai tegangan yang digunakan, dan juga kepadatan penduduk. Ya, ini berhubungan dengan kebutuhan akan daya listrik. Ya. Yang berikutnya, faktor besarnya tenaga listrik. Ini sama dengan kepadatan tadi, ini daya listrik yang harus disalurkan. Dan faktor terakhir itu jarak penyaluran. Jarak penyaluran ini sangat tergantung dari letak lokasi pembangkit sampai ke konsumen. Itu akan mempengaruhi nilai tegangan pada sistem penyalurannya. Selanjutnya kita akan bicarakan tentang jenis atau bentuk tegangan. Bentuk tegangannya itu tegangan AC dan tegangan DC. Jenis AC dan DC masing-masing memiliki keuntungan dan kerugian. Ya, seperti yang ditampilkan pada materi ini, ada keuntungannya beberapa. Salah diantaranya itu dapat langsung digunakan untuk memparalelkan beberapa pusat pembangkit tenaga listrik, itu yang untuk AC. Tetapi masalah stabilitas menjadi suatu kerugian pada sistem AC, dan juga munculnya efek kulit atau skin effects. Sedangkan untuk distribusi tegangan DC, keuntungannya diantaranya isolasinya lebih sederhana dan efisiensinya juga lebih tinggi, ya. Dan kerugiannya itu dia dalam penyalurannya, karena umumnya masih banyak beban-beban yang bersifat AC, maka dia membutuhkan peralatan tambahan. Ada saluran udara atau overhead lines, dan ada saluran bawah tanah. Kedua jenis saluran ini memiliki keuntungan dan kerugian, baik saluran udara maupun saluran bawah tanah.
Beberapa keuntungannya bisa kita lihat dari poin-poin yang sudah ditampilkan, dan begitu juga dengan kerugiannya. Khusus untuk bawah tanah, kerugiannya salah satunya adalah biaya investasi pembangunan yang lebih mahal dibandingkan dengan saluran udara. Konstruksi jaringan. Konstruksi jaringan pada sistem distribusi itu ada dua, konstruksi horizontal dan konstruksi vertikal. Untuk konstruksi horizontal, konfigurasi dari jaringannya itu secara horizontal, dan ini menggunakan trapez ya, dan juga penyangga ke tiang. Sedangkan konstruksi vertikal itu isolatornya langsung kita pasang di tiang, tidak menggunakan trapez atau cross arm. Jadi ini bentuk konstruksinya masing-masing mempunyai keuntungan dan kerugian. Pada konstruksi horizontal itu kita lihat banyak menggunakan penyangga di sana atau cross arm ya, sedangkan pada vertikal itu langsung ke tiang, tidak ada trapeznya. Berikutnya kita lihat bentuk jaringan. Bagian terakhir dari materi ini ada sistem radial, ada sistem loop circuit, ada sistem spindle. Kalau sistem radial itu satu kelompok beban disuplai oleh satu pembangkit dari satu arah. Jadi pada saat pembangkit atau sumber daya tadi mengalami gangguan, maka seluruh jaringan pada spindle bisa mengalami gangguan. Sedangkan untuk loop tertutup itu disuplai secara paralel, sehingga masih ada jaringan yang bisa membackup jika salah satu saluran mengalami gangguan. Begitu juga pada spindle ya. Jadi kalau pada spindle juga disuplai dari beberapa sumber tenaga. Itulah kira-kira materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.